Dokter Toarya M. Lalisang, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, akan membawakan satu topik dengan judul Latihan Penulisan Proposal S3 Kedokteran. Saya Dr. Toarya Lalisang mendapat judul atau tugas memberi beberapa keterangan dan beberapa bahan untuk latihan penulisan suatu proposal bagi para peserta S3 kedokteran. Nah, untuk itu sebelum kita mulai tentu ada beberapa terminologi yang harus kita pahami bersama. Yang paling inti adalah proposal adalah suatu rencana tertulis. Jadi hasil akhir dari suatu proposal adalah dalam bentuk suatu dokumen yang tertulis atau diketik, yang sekarang bisa banyak dikerjakan dengan secara komputer. Tapi intinya proposal tertulis. Jadi bukan angan-angan atau mimpi yang ada di dalam otak kita masing-masing. Nah, beberapa bentuk proposal ada yang maksud untuk dalam bentuk tesis maupun untuk disertasi. Ya, kita tahu bahwa disertasi yang kita kerjakan sekarang ini adalah ada suatu pendidikan dalam pekerjaan level doktoral yang kajiannya mendalam, komprehensif, baik akademik maupun profesi pada suatu subjek ilmuwan. Sedangkan tesis adalah pada level S1 maupun magister. Walaupun pada beberapa institusi tesis dan disertasi pengertian disamakan. Nah, suatu proposal disebut berkualitas tinggi, apalagi memang untuk suatu disertasi, yang dinilai adalah dua hal. Pertama tentang integritas dan objektivitas. Jadi integritas jika semua komponen dalam studi itu dikerjakan dengan teliti dan jujur, dan objektif jika dibuat tanpa adanya konflik kepentingan, disampaikan apa adanya, dan hasilnya memang adalah terjadi karena kemampuan diri sendiri yang dilakukan secara konsisten sejak awal dan sampai pada akhir. Nah, penulisan proposal atau usulan penelitian ini ada suatu rancangan penelitian tertulis yang bersifat formal. Jadi kalau kita dalam disertasi ini tentu formal. Kenapa formal? Ya biasanya dimulai dengan adanya logo, adanya nama institusi, ada nama penulis, mungkin ada nama pembimbing, dan kemudian ada tanggal dan tujuan proposalnya dalam bentuk apa dan untuk tujuan apa. Dalam hal ini tentu tujuan kita menulis proposal untuk syarat sebagai pendidikan suatu disertasi. Ada sistematika dalam penulisan proposal ini yang umumnya yang paling sering digunakan adalah ada 6 hal. Yang pertama tentu yang menjadi masalah paling utama adalah judul, kemudian dengan 5 komponen sisanya yaitu adanya pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, daftar pustaka, dan lampiran. Tentu sistematika ini bisa berbeda sedikit dengan tergantung institusi yang memintanya bentuk sesuai dengan keberadaan institusi tersebut. Tapi umumnya sistematika ini yang dipakai. Sebelum kita mulai latihan ini, saya kira untuk dipersiapkan, saya pikir ini sangat membantu para kandidat untuk S3 ini untuk menulis proposalnya jika menjawab 7 pertanyaan yang ada di tempat ini, yang saya ambil dari satu buku tahun 1993 tentang successful dissertation. Jadi itu pertama yang kita bisa lihat di sini yaitu yang menyangkut tentang judul, apa yang ingin dilakukan, dan oleh siapa dilakukan. Saya kira itu. Kemudian apa yang sebenarnya akan dikerjakan dan apa yang ingin diketahui atau apa yang akan diutamakan di dalam proposal ini. Kemudian langkah-langkah penulisan ini dan timetable-nya maupun timeline-nya,
serta fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan untuk penulisan ini. Saya kira tentu perangkat IT sekarang itu sangat nomor satu ya. Kemudian kita juga mesti tahu bahwa banyak lembaga-lembaga atau badan-badan yang membantu kita atau di mana kita akan melaksanakan proposal. Seperti kalau dalam penelitian disertasi, kalau kita bicara tentang di klinik, berarti kita perlu satu rumah sakit atau laboratorium klinik, ataupun kalau di lapangan tentu kita harus menghubungi pemerintah setempat dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang lain yaitu bahwa tentu bagaimana penulisan kita ini tidak cuma menyangkut diri kita sendiri, tetapi juga ada hubungan dengan pembimbing, narasumber yang lain, konsultan bahasa, konsultan misalnya tentang teknologi IT kalau memang diperlukan, misalnya statistik dan berapa lama ini diperlukan. Semua ini sebaiknya sudah dipersiapkan dulu, walaupun belum secara detail. Dan bagaimana kita mulai? Saya kira itu juga harus ditentukan. Makin sering, makin cepat dimulai tentu makin baik. Tentu tapi dengan cukup persiapan yang matang juga. Jadi jangan juga kita mulai tanpa kita sudah menguasai sebenarnya masalah apa yang ingin kita teliti. Yang lain. Dan yang terakhir yang penting juga disiapkan adalah kita juga mesti punya confidence kapan penulisan proposal ini sudah rampung, sudah bisa diuji, dievaluasi, supaya kemudian dikerjakan. Sebab itu juga mesti ada confidence dari kita. Karena kalau tidak ya kita cuma menulis terus tidak tahu akhirnya di mana. Ya. Nah itu saya kira sangat diperlukan dengan adanya orang-orang yang bisa membantu, pembimbing maupun narasumber yang lain. Nah, jadi pada akhirnya beberapa slide yang tadi mau menunjukkan kita bahwa penulisan proposal itu adalah memindahkan ide-ide yang ada di kepala kita, pengetahuan yang sudah ada, atau permasalahan yang sudah kita tahu, itu kepada suatu format yang tertulis atau terketik dalam bentuk komputer yang sekarang banyak dilakukan. Nah, itu saya kira yang harus dicapai dalam penulisan ini. Dan yang harus dipersiapkan yang paling adalah memang waktu dan kemauan, ambil waktu khusus memang untuk menulis. Tapi juga yang paling penting adalah mulailah menulis, sebab tidak ada satu proposal yang ditulis hanya satu kali. Judul pun bisa berubah berkali-kali. Yang penting makin banyak kita menulis dan melakukan diskusi atau dikoreksi, maka proposal itu akan makin sempurna dan makin lebih baik karena kita sudah melihat banyak hambatannya maupun keuntungan-keuntungan yang bisa terjadi. Nah ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai latihan. Latihan artinya bekerja. Apa bekerja dalam hal ini? Ya gunakanlah pensil atau komputer kita, mulai menulis ide yang ada sesuai dengan bentuk-bentuk judul yang masih tentatif yang ada di dalam pikiran kita. Demikian kuliah dan diskusi yang sudah saya sampaikan bersama saudara-saudara. Semoga ini berguna untuk saudara sekalian menyelesaikan studi S3 saudara dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya.